bukankah tadi Bibi bilang kalau saklar ini rusak sejak pagi, kan? Iya, itu menyebabkan sengatan listrik kecil. Aku sudah memanggil tukang listrik. Mungkin nanti malam datang. Apa Sristi tahu tentang hal ini? Tidak, Sristi Bagaimana tidak. dengan Ibu? Ya, kalau Sarah tahu. Sempurna. Nenek, aku tahu sekarang. Dengarkan aku. Karena Sristi mengisi daya ponselnya di saklar itu, dia akan segera ke sini untuk mengisi daya ponselnya dan kita bertiga tidak ada di sini. Kita di dalam dan Ibu akan ada di sini. Saat Ibu melihat Sristi menggunakan itu, dia akan buru-buru menghentikannya. Ketika Sristi melihat Ibu itu mengesampingkan egonya dan bergegas menyelamatkannya, hati Sristi pasti akan luluh. Keduanya akan jadi emosional. Dan mereka berdua pasti berpelukan setelah itu. Masalah terpecahkan. Kak Prita, kau di mana? Bibi Jangki, berapa lama Ibu keluar dari dapur? 5 menit dia sedang memasak. Dia menyiapkan salad lalu keluar. Oke, semoga berhasil. Baik. Ada apa, Kak? Ada yang ingin kau bicarakan? Aku sedang sibuk, tapi aku tidak pernah terlalu sibuk untukmu. Ada masalah apa? Kak Prita, kau harus memeriksa ini. Aku sudah menemukan beberapa desain mengagumkan di internet. Coba lihat. Ini bagus. Cuma bagus. Ini sangat luar biasa, Kak. Ayolah, Kak Prita. Dekorasinya sangat indah. Di mana ponselnya Sristi ya? Oh, itu di sana. Oke. Di mana ponselmu? Mungkin di situ. Kenapa? Aku tanya agar kau bisa pergi dan mengisi daya ponselmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengisinya nanti. Jadi kau harus sekarang. Kenapa? Ponselku juga sedang di-charge. Kau mengajukan banyak pertanyaan. Aku perlu mengisi daya ponselku juga. Aku memiliki banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Oh, ini ponselmu. Ayo cas di sana saja. Ayo cepat. Tapi ponselku belum. Ternyata ponselku sudah terisi penuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya ampun, ini merusak seluruh rencana. Kau sudah mengejar waktu. Apa? Apakah kau sudah terlambat? Kenapa kau berteriak? Lalu kenapa kau mengemudi begitu cepat? Ini mobil, bukan gerobak sapi. Memang cepat seperti ini kan? Selain itu, mengebut itu menyenangkan. Halo, ini aku, Risap Lutra. Hai Risap, apa kabar? Semua baik-baik saja? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Sebenarnya aku minta maaf, aku tidak bisa menelponmu lebih awal. Aku hanya ingin berterima kasih. Kau ingin berterima kasih? Untuk apa? Prithvi, kau pergilah ke rumah orang yang bertanggung jawab atas rekaman CCTV dan dapatkan rekaman darinya, lalu berikan pada polisi. Maksudku, itu benar-benar hebat. Itu luar biasa. Aku hanya ingin berterima kasih atas usahamu. Kau memberi polisi bukti penting tepat pada waktunya. Karan dan Prita bisa dibebaskan karena bukti itu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Itu adalah tanggung jawabku. Prita adalah tunanganku dan dia calon istriku. Itu berarti dia adalah tanggung jawabku. Iya kan? Jadi, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku sedikit sibuk, jadi aku akan bicara denganmu nanti. Jaga dirimu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Risap Lutra. Apa yang membuatnya berpikir kalau aku akan meminta bantuannya? Dia tidak bisa menyelamatkan saudaranya. Aku benci segalanya tentangmu. Dan aku pasti akan menghancurkanmu. Risap Lutra, tunggu dan lihat saja. Ya ampun, baterai ponselku hampir habis. Sristi, tolong kau cas di sana saja ya. Aku membutuhkannya. Ini chargernya juga. Kau bisa di sana. Ayo cepat. Ya Ayo ampun, Kak, cari saja sendiri. Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Itu tidak berfungsi. Tapi tadi pagi masih berfungsi, Kak. Kenapa kau banyak bertanya? Aku memintamu untuk mengisi daya ponselku di aula, tapi kau menghindarinya. Tapi kau malah mengajukan pertanyaan. Kau ini kan dekorator interior terkenal. Itu bukan masalah besar bagimu, iya kan? Katakan saja kalau tidak mau, ayo. Ya Tuhan, Kak Prita, tolong berhenti. Aku tidak percaya kau memberi ceramah padaku. Sudah berikan padaku. Ini sangat menyebalkan.
Bagus. Sekarang rencanaku akan berhasil. Kak Prita, pasti ada yang sedang kau rencanakan. Dari tadi sikapmu ini sangat aneh, seperti ada sesuatu. Isi daya ponselku, isi daya ponsel, aku terlambat, aku pergi. Untuk apa kau terlambat, sementara kau tidak pergi kemana-mana? Aku sangat sibuk. Aku hanya ingin istirahat selama 2 menit saja. Tapi kau tidak akan biarkan aku. Baik, Tunggu aku dulu, Kak. Tunggu. Aku akan mengisinya. Kita belum bayar tukang koran dan kita menghabiskan tagihan listrik yang besar. Matikan lampu dan kipas angin kalau tidak digunakan. Sarah, Ya, ini tagihan belanjaan. Aku sudah memesan bahan makanan. memangnya apa yang kau pesan? Iya, Sarah. Kau akan terkejut kalau menyentuh ini. Itu salah. Aku sudah menelpon tukang listrik. Dia bilang sibuk dan datang malam hari ini. Aku sudah memberitahu tentang hal itu. Jadi jangan salahkan aku nanti. Baiklah, kami mengerti maksudmu. Ayo, itu salah. Tukang listrik tidak akan datang kecuali kita memanggilnya. Semua juga orang tahu. Oh tidak, saklar listriknya kan rusak. Sristi akan ke sana untuk mengisi daya ponselnya. Apa yang terjadi pada ibu? Kenapa ibu diam saja? Sristi, jangan nak. Saklarnya rusak, jangan digunakan. Kau akan terkena setrum nanti. Oh, jadi begitu. Apa kau merasa bersalah karena perilaku buruk dengan Kak Prita dan menyesal tidak bicara denganku lagi? Aku tahu itu. Tapi aku tidak akan pernah bicara denganmu. Itu sebabnya kau tegang. Itu sebabnya kau mencari-cari alasan untuk bicara denganku. Oh ya, berhenti berpura-pura bahwa kau peduli padaku. Aku tahu semua ini hanya acting. Kau sama sekali tidak peduli denganku. Dan kau hanya mencari alasan untuk bicara denganku. Benar kan? Aku akan membuktikan bahwa kau berbohong tentang ini. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Lihat saja nanti. Sristi, apa kau tidak waras? Tunggu. Tunggu, Sristi. Aku kesetrum. Lihat, Dia itu aktor hebat. Itu kan cuma harus pendek. Aku pernah merasakannya, tapi aku tidak bereaksi berlebihan. Bibi Jangki, itu acting. Sristi selalu bereaksi seperti itu. Ketika aku membalut lukanya, dia bereaksi seolah-olah dia sedang menjalani operasi. aku sudah memperingatkanmu kan? Tapi kau tidak pernah mendengarkanku. Aku ingin menamparmu. Kau selalu saja begitu. Tidak akan memberitahu aku bahwa itu menyakitkan. Hah? Sakit tidak? Lihat, kau seharusnya mendengarkanku tadi. Aku bilang untuk kebaikanmu. Makanya dengarkan aku, itu kan berbahaya. Aku yang melahirkanmu, aku tidak mengambilmu dari jalanan. Aku merasakan sakit melihatmu kesakitan. Kenapa Sristi diam saja? Nenek, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia hanya akan menangis. Apa di sini sakit? Ayo beritahu aku. Tidak usah menasihatiku, aku baru kesetrum. Tapi kau malah marah-marah padaku. Ibu sangat menyebalkan. Lihat saja tanganku jadi mati rasa. Tapi ibu malah marah-marah padaku. Kau itu kan dokter, katakan satu hal. Apa kau mati rasa setelah terkena sengatan? Aku terkena sengatan 2 kali. Harusnya aku kehilangan sensasi rasa kan? Tidak, Bibi. Dia bereaksi berlebihan. Kau akan baik-baik saja. Kau pikir kau mati karena terkena sengatan listrik. Kau akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Jangan menangis. Sudah, jangan menangis. Kenapa aku tidak boleh menangis? Kau selalu memarahiku. Aku harus menanggung beban kemarahanmu karena aku yang termuda. Itu adalah kejutan tegangan tinggi, bukan tegangan kecil. Tapi tetap saja sama sakitnya. Kau bahkan tidak menghiburku dengan sebuah pelukan. Tidak sama sekali. Tidak terjadi apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Kau adalah gadis pemberaniku. Kau memelukku begitu aku minta. Bukan kesadaran darimu sendiri. Tidak ada yang memuji aku atau mencintaiku. Semua orang mencintaimu, termasuk semua anggota keluarga. Baiklah, aku tidak memelukmu karena kau memintanya. Aku akan memelukmu karena aku ingin. Kemarilah, nak. Ayo kemari biar ibu memelukmu. Sini. Lalu kenapa kau tidak bisa bicara baik-baik denganku? Oh ya?
Iya. Kau tidak bicara padaku? Kau menyalahkanku, aku masih anak-anak. Siapa yang akan menenangkanku kalau aku marah? Siapa yang harus meminta maaf, yang lebih muda atau yang lebih tua? Yang lebih muda. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Tidak ada yang mencintaiku, semua orang meremehkanku karena aku masih muda. Aku memberitahumu bahwa aku sangat mencintaimu. Sudah, jangan Kenapa menangis kau tidak lagi. minta maaf kalau kau mencintaiku? Apa kau kehilangan sesuatu jika aku minta maaf? Kalau kau berhenti menangis, memberikan aku senyuman dan mulai bicara padaku setelah aku minta maaf, maafkan aku. Aku sayang ibu. Aku juga menyayangimu. Jadi kalian bertiga di balik semua ini? Ah, tidak. Iya. Janki, aku akan berurusan denganmu nanti. Iya, nanti saja. Iya. Aku tidak takut kau telah memarahiku selama bertahun-tahun lamanya. Omelanmu itu tidak mempengaruhi aku lagi. Aku harus mengakui, aku suka caramu memegang telingamu. Ah, ya Tuhan, ini rasanya menyenangkan. Itu hebat. Aku bersumpah, kau tampak seperti Sristi. Kau dan Sri-Sri bertengkar seperti anak kecil. Seriusanlah, kalian berdua terlihat sangat manis. Ibu, mereka terus melakukan hal kekanak-kanakan, tapi kau, apa yang terjadi padamu? Kau juga terlibat, kan? Kenapa? Lihat dirimu. Kau juga kadang seperti Sristi. Prita bertanggung jawab atas semua ini. Dia yang menemukan cara untuk mendamaikan kalian. Aku sangat berterima kasih pada Tuhan karena mengirim gadis bijak ini ke dalam keluarga kita. Entah bagaimana kalau tidak ada dia. Apa? Maksudmu? Kau pikir kami tidak waras? Iya, tidak diragukan lagi. Silakan duduk. Saya akan memberitahu Nyonya Raki bahwa Anda sudah sampai. Hei, dengar. Ibu baru saja sampai di rumah. Kenapa kau membawa ibu ke sini? Dan kenapa kau terburu-buru untuk menikah? Apa masalahnya? Bu, kenapa ibu selalu berpikir aku salah? Aku tidak berpikir apa-apa, Bu. Aku putus asa untuk menikah. Kau terus mengatakan aku harus segera menikah. Jadi aku pikir aku harus menghilangkan stres ibu. Itu saja. Oh, benarkah? Sejak kapan kau mengkhawatirkan ibu? Jika memang kau menghormati ibumu, kau tidak akan terlibat dengan pria itu. Ada yang mencurigakan di sini. Apa yang kau rencanakan sebenarnya? Salam, apa kabar kalian? Salam. Dan kau, Sherly? Aku baik-baik saja. Baguslah, silakan duduk. Hai Sanjana. Hai Karina. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Apa yang membawamu ke sini tiba-tiba? Apa ada sesuatu yang istimewa? Tidak, sebenarnya aku datang menemuimu karena keluargamu mengalami banyak hal dalam beberapa hari terakhir ini, kan? Tapi sekarang Karen telah kembali setelah dinyatakan tidak bersalah. Itu semua adalah karena Prita. Seandainya Prita tidak membantu, hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Iya Raki, kau benar sekali. Dan siapa pria itu? Siapa namanya? Prithvi. Karena dia, kau bisa melihat rekamannya. Aku melihat di beberapa siaran berita karena Prithvi, Prita dan Karan keluar dari penjara. Jadi aku sangat berterima kasih. Prithvi melakukannya dengan sangat baik. Kau benar. Tapi Shelin, tidak ada yang bisa menandingi Prita. Untuk menyelamatkan Karan, dia sampai menyalahkan dirinya sendiri. Dia mempertaruhkan masa depannya demi reputasi keluarga Lutra. Aku sangat senang mendengarnya dan bisa mempekerjakan Prita sebagai fisioterapisku. Ibu lupakan saja. Mengapa kau bicara tentang semua itu sekarang? Itu adalah masa yang sulit bagi keluarga kami. Kami sangat menderita. Mari kita bicara yang sekarang saja. Dan kebahagiaan telah kembali ke keluarga kami. Apa aku benar? Sanjana, kau ingin... aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Iya, sebenarnya aku bertanya-tanya apakah kami bisa mengadakan acara pranikah Risab dan Sherlyn seperti upacara Hena dan Sanggit bisa lebih cepat lagi? Bagaimana kalau besok? Tapi
Tanggal yang sudah ditetapkan sudah lewat. Karan ditangkap dan semua. Dan kami harus bicara dengan pendeta. Tapi Sanjana, kau bilang tidak banyak hari baik di bulan ini. Iya. Karina, apakah itu benar? Iya, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan memanggil pendeta dan bertanya kapan acara bisa diadakan. Benar kan, Raki? Iya, Kakak. Tapi, apakah tepat mengadakan acara secepat ini? Maksudku, bagaimana kita bisa membuat semua pengaturannya? Pasti itu sulit sekali, kan? Sanjana, kenapa kau ingin kalau acaranya diadakan besok? Upacara sanggit dan henna hanyalah alasan. Yang penting adalah Karan sudah kembali ke rumah ini. Jadi ini harus dirayakan, benar kan? Benar sekali, Sanjana. Itu bukan ide yang buruk. Kami akan mengadakan acara pranikah Rishabh dan Sherlyn setelah bicara dengan pendeta. Tapi hari ini kan Lori, jadi kita harus mengadakan acara malam ini. Dan Karan juga kembali. Kita harus merayakannya juga, ya kan? Kita atur malam ini ya, bagaimana Ibu? Itu ide yang bagus. Dan panggil Prita dan Sarla juga, undang seluruh keluarga mereka. Jangan lupa. Tentu saja tidak, Ibu. Biar aku menelpon Sarla sekarang dan mengundangnya ya. Kalau tidak, mereka mungkin membuat rencana untuk melayakan Lori di tempat lain. Iya. Siapa yang menelpon? Halo? Sarla, salam. Ini Raki. Salam, Raki. Aku ingin mengundangmu untuk alasan khusus. Kami merayakan Lori di tempat kami malam ini. Dan kami ingin mengundang seluruh keluargamu datang ke tempat kami. Ajak semuanya ya. Raki menelpon. Dia mengundang kita untuk merayakan Lohri di tempat mereka malam ini. Apa yang harus kukatakan? Sarla, kenapa kau bertanya pada Prita? Itu tidak perlu ditanyakan. Kami orang Punjabi. Jadi kita akan merayakan Lori bersama. Jadi tidak usah bertanya lagi ya. Iya, kau benar. Selain itu, festival memberi kita alasan untuk merayakan bersama. Baiklah, kau jangan khawatir. Kami akan datang nanti malam. Dan jangan lupa mengajak calon menantumu juga. Ya, baiklah. Nanti malam kami akan mengajaknya. Oke, sampai jumpa ya. Iya, tentu saja. Ayo, mulailah membuat persiapan. Maksudku, putuskan apa yang akan dikenakan. Kami akan pergi ke kediaman Lutra untuk merayakan Lohri di sana, ya? Aku akan menelpon Prithvi dan memberitahunya dulu. Kak Prita, sudah siap atau belum? Ya Tuhan. Ada apa? Apa baik-baik saja? Tapi Kak, aku tidak percaya sama sekali. Ya ampun Sristi, beritahu aku jika ada yang salah, aku akan perbaiki. Ya ampun Kak Prita, tidak ada yang salah. Tapi ini tidak adil bagiku. Maksudku, kau terlihat sangat cantik sekali hari ini. Apa benar? Iya. Sudah selesai? Iya. Senang? Sekarang tolong bantu aku menyematkan lupataku. Oke, baiklah. Aku bersumpah aku tidak bercanda. Kau terlihat luar biasa. Kau benar-benar luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong, siapa ingin kau buat terkesan hari ini? Apa itu Karan? Rishabh? Atau keduanya? Sristi, aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk tidak bicara omong kosong. Kita akan dapat masalah suatu hari nanti. Kenapa? Apa itu masalah? Apa kau tidak tahu kalau selama ini pendapat Bibi Karina tentang aku? Aku tahu apa yang dia pikirkan tentangmu. Kau tahu? Aku tahu dari mana Bibi Karina berasal. Hanya saja dia memiliki kesalahpahaman. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Apa maksudmu? Maksudku, Bibi Karina berpikir kalau kau menyukai Rishabh dan Karan. Tapi faktanya justru mereka lah yang menyukai dirimu. Kedua laki-laki Lutra itu menyukaimu. Apa kau sudah tidak waras? Aku sudah mengatakan kepadamu untuk tidak mengatakan hal bodoh. Tolong berhenti menjodohkan aku dengan Karan atau Rishabh. Kalau begitu, kenapa sikapmu berbeda hanya kepada Karan saja? Hal seperti itu tidak terjadi. Itu hanya isapan jempol dan imajinasimu. Dan Karan adalah teman baikku. Apa menurutmu selama ini laki-laki dan perempuan tidak bisa berteman? Kak Prita, tunggu dulu. Apa kau tidak lihat film Salman Khan? Kau tahu apa yang terjadi ketika mata para aktor utamanya bertemu? Kau pernah menontonnya? Itu hanya film. Kenapa kau tidak keluar dari dunia imajinasimu? Beberapa hal yang ditampilkan dalam film bisa dikaitkan. Bayangkan saja, seorang gadis kelas menengah yang sederhana dan cantik dengan seorang pria kaya dan tampan. Oh iya, Kak Prita, jujur saja. Bukankah kisah ini mirip kisahmu dan Karan, ya kan? Apa iya?
Sebenarnya Sristi, kau benar. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Jawab Tidak. aku dengan jujur. Tapi aku baru sadar. Ternyata kisahku ini dan Karan seperti kisah Merin Piarkia. Karan adalah pangerannya dan aku gadis impiannya. Apa kau yakin, Sristi, kalau aku akan menikah dengan Karan Luthran? Dia malu-malu. Kak Prita, apa yang kau katakan? Kau serius? Ya Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena aku baru ingat kalau aku sudah bertunangan dengan Prithvi. Apa kau tidak ingat? Apa kau tidak tahu? Ini bukan kisah cintaku. Oke, kau bisa mengolok-olokku. Tapi ingat satu hal, pada suatu hari kau menyadari bahwa kau sedang jatuh cinta. Kau akan datang kepadaku untuk meminta bantuan. Kau akan datang kepadaku dan berkata, Sristi, aku sedang jatuh cinta. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tolong aku, Sristi. Aku tidak bisa. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan Karan. Karena aku sudah bertunangan dengan Prithvi. Karena aku akan segera menikah. Bel pintu berbunyi. Itu berarti Prithvi sudah tiba. Ibu, cepat datang. Prithvi sudah datang. Aku sudah bilang kalau kita... Bagus, ternyata kau di sini. Lihat dirimu sendiri. Dia menghabiskan banyak waktu berdandan seolah-olah hari ini adalah hari pernikahannya. Wah, Ibu, aku suka gayamu. Kau terlihat sangat cantik. Sepertinya kau sangat ingin membuat kesan. Serius, Bu. Semoga tidak ada yang berniat jahat padamu ya. Aku akan menerapkan tingkah ini di pipimu. Sarlah, sudahlah. Jangan mencoba menyanjungku dengan pujian itu. Aku tahu persis bagaimana penampilanku. Ya, kau terlihat seperti bintang film, benar? Hei, sudah. Itu ada tamu. Cepat buka pintunya. Ya, bukalah. Ayo cepat. Ya. Apa yang sedang dilakukan para wanita itu? Kenapa lama sekali membuka pintu? Masuklah, kami menunggumu. Salam Prithvi. Salam. Tuhan memberkati. Salam, Nenek. Terberkatilah kau. Warna ini cocok untukmu. Kau terlihat sangat tampan. Terima kasih, Bibi. Kau juga terlihat cantik seperti biasanya. Kami semua sudah siap. Aku pikir Prita juga sudah siap. Kenapa kau tidak pergi dan menjemput dia? Iya, Bibi. Kenapa aku membayangi bahwa hari ini bukan hari yang baik untukku? Kurasa aku harus menjauh dari pelayan rendahan jangki ini. Permisi. Iya. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa Prithvi menyukai aku atau tidak. Tapi aku tahu dia pasti takut padaku. Ini serius? Apa yang salah dengan penilaianmu, Kak Prita? Tidak ada persaingan antara Karan dan juga Prithvi. Maksudku, Karan selalu mengatakan hal-hal yang logis. Senyum Karan itu sangat ajaib. Sedangkan Prithvi, dia memiliki janggut yang terlihat tidak terawat dan rambutnya juga acak-acakan. Oh ya, aku juga sudah memperhatikan satu hal. Dia mengatakan hal-hal termanis setiap kali dia bicara, tapi itu terlihat sangat dibuat-buat dan juga palsu. Oh iya, apa kau tahu apa yang baru kupikirkan? Aku ingat Sherlyn yang licik itu. Sherlyn dan Prithvi akan menjadi pasangan yang sangat cocok. Benar kan? Berhenti mengomentari kehidupan orang lain. Fokus saja pada hidupmu. Apa kau sudah siap? Halo, permisi. Bukan itu intinya. Intinya, Karan selalu datang untuk membantumu, apapun situasinya. Iya, lalu bahkan Prithvi muncul kapanpun kita membutuhkannya, iya kan? Iya, tapi Karan selalu datang di saat yang tepat untuk membantumu. Dan Prithvi, dia selalu datang di akhir, itu yang aku tahu. Karan melakukan semua kerja keras, dan Prithvi datang di akhir dan mengambil semua pujian. Kenapa kau diam saja, Kak? Apa yang kukatakan ini salah? Kenapa kau mencubitku? Kau... Oh, halo. Kami baru saja membicarakanmu. Dan juga Karan. Kami bicara tentang bagaimana kau dan Karan membantu aku
dibebaskan dari penjara. Aku mendengar semuanya, Prita. Aku mendengar apa yang dikatakan Sristi kepadamu. Dia bilang aku selalu datang dan menyelamatkanmu di saat-saat terakhir. Benar kan? Benar. Iya. Jadi, itu hal yang bagus. Sristi mengira aku orang baik. Iya kan? Aku ingin bilang sesuatu. Aku tidak akan mengambil semua pujian untuk menyelamatkanmu. Karena Karan juga memiliki peran besar. Aku hanya mendapatkan rekamannya setelah aku berkelahi dengan para petugas itu. Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu, untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku ingin buktikan kau tidak bersalah. Karan dan kakakmu Pragya yang melakukan sisanya. Tepat sekali. Aku mengatakan hal yang sama pada Kaprita, tapi dia... Iya, dia mengatakan hal yang sama padaku. Ayo kita pergi sekarang, kalau tidak kita akan terlambat. Aku tahu persis apa yang kau inginkan, Sristi. Tapi keinginanmu tidak akan pernah terpenuhi. Aku datang ke rumah ini untuk menghancurkanmu. Aku beritahu padamu, aku akan segera menghancurkan seluruh kebahagiaanmu. Sherlyn? Ya Tuhan, kau terlihat cantik sekali. Sebenarnya kau punya kepribadian yang hebat. Semuanya terlihat bagus. Kau juga, kepribadianmu bagus. Karena kami punya kelas, kami benar-benar tidak menyangka tentang hal ini. Tapi sayangnya, kami harus bergaul dengan gadis-gadis seperti Prita dan Sristi. Kita harus bicara dengan orang-orang kelas menengah, ya seperti mereka. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kita terpaksa melakukan itu. Ada apa denganmu, Sherlyn? Kenapa kau tersenyum pada mereka? Berhenti tersenyum. Orang-orang itu tidak seharusnya di sini. Jadi jangan beri mereka sambutan hangat. Tidak, Bibi. Aku hanya berpura-pura. Aku tidak tersenyum karena mereka diundang. Aku hanya pura-pura baik. Nenek? Tunggu dulu. Kau adalah seorang dokter, tapi kau punya ingatan yang sangat lemah. Apa kau lupa betapa berartinya aku bagimu? Aku sering menghinamu saat Karan di penjara. Bagaimana kau bisa datang ke rumah setelah kejadian itu? Kenapa kau bisa menyapaku dengan senyuman? Kenapa kau memberiku rasa hormat, Prita? Apa kau pikir aku tidak akan menghinamu lagi? Nenek, aku setuju bahwa kau jahat kepadaku pada hari itu. Tapi bahkan jika nenekku sendiri berada di posisimu, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi, aku tidak punya alasan untuk kecewa. Dan aku tahu betul kalau nenek sangat mencintai Karan. Nenek menjadi sangat khawatir. Bahkan jika Karan menderita luka ringan dan Karan berada di penjara pada hari itu, aku tahu kau sangat kesal padaku. Dan sedikit banyak apa yang terjadi hari itu adalah karena kesalahanku, jadi nenek berhak untuk marah. Aku benar-benar minta maaf, Nek. Aku minta maaf. Aku tahu kau sudah dewasa, tapi aku belum selesai bicara. Masih banyak yang ingin aku bicarakan. Aku ingin minta maaf kepadamu. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Tolong maafkan aku. Sudahlah, nenek tidak perlu meminta maaf padaku. Prita, selamat Lori ya. Selamat Lori, Bibi Raki. Prita hanya anggota keluarga dekat yang bisa melakukan apa yang kau lakukan untuk Karan. Itulah sebabnya, Prita, aku sangat menghormatimu, Nak. Kau sudah seperti anggota keluarga bagi kami.
Ingat selalu itu. Bibi, hentikan semua ini. Semua tamu sedang menunggu kita. Ayo pergi. Iya sayang. Dengar Sherlyn, kami sudah jahat pada Prita selama ini. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku pikir kita semua harus minta maaf padanya. Aku sudah meminta maaf padanya. Kau juga harus minta maaf. Ayo. Sherlyn, sayang, kita kan keluarga yang erat. Kita selalu membantu satu sama lain. Artinya kita semua adalah sama di keluarga ini. Jadi kau tidak perlu malu untuk minta maaf padanya. Ayo minta maaflah. Aku minta maaf. Apa? Aku tadi seperti mendengar seseorang bicara. Apa tadi yang dibicarakan? Aku tidak dengar. Kalau kau tidak dengar apa-apa, periksa telingamu. Kau harus mengucapkannya dengan keras, sehingga kami bisa dengar semuanya. Aku serius, aku tidak dengar apa-apa. Aku minta maaf. Jangan minta maaf padaku, minta maaf pada Kak Prita. Maaf, Prita. Aku salah paham. Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik sekarang. Beri dia sambutan tradisional. Semua persiapan sudah dibuat di taman. Ayo kita ke sana. Lihatlah, ibu juga di sini. Wow, aku terkesan. Lihat betapa cantiknya istriku. Oh iya, dia adalah istriku. Dan dia ibuku. Ibu terlihat cantik. Iya. Seperti biasanya. Iya, dia ibumu. Coba jelaskan ayah, kenapa hari ini ayah selalu memuji kecantikan ibu? Iya, benar. Aku tidak mengerti, ibu memang cantik. Kenapa dia mau menikah dengan ayah? Coba lihat ayah. Bagaimana itu mungkin? Halo, kau terlihat seperti itu karena ayah. Apa kau mengerti? Jangan sok pintar. Ngomong-ngomong, ayah berterima kasih pada ibumu karena telah menerima ayah. Karena ayah memiliki 2 putra yang tampan. Ayo, marilah. Salam, Mahes. Salam. Ayo, katakan padaku apa yang kalian bicarakan. Tadi ayah memberikan pujian pada wanita yang di sana. Ayah bilang kalau dia cantik. Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Dia hanya... Kau ini, nak. Kau pikir bisa berbohong pada ibumu? Ibu mengenalmu dan ayahmu dengan sangat baik. Ibu tahu kalau ayahmu tidak akan melihat kepada orang lain saat ada ibu. Tidak mungkin. Wah, ibu percaya diri sekali. Aku sangat terkesan. Permisi sebentar. Iya.
मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। Siapa yang dilihat Karan dengan begitu terpesona? Sekarang aku tahu, dia pasti melihat gadis menarik yang baru saja masuk dari situ. Dia mudah teralihkan oleh gadis-gadis cantik. Sekarang dia akan mulai menggoda. Dia melambai kepadanya, kemudian dia akan pergi dan memuji kecantikannya. Kemudian dia akan mencoba merayu dia, dan dia tidak bisa berhenti. Salam, Paman Mahes. Salam, Prita. Ngomong-ngomong, kau terlihat cantik malam ini. Prita, sebenarnya kau terlihat cantik hari ini. Aku tidak pernah berpikir kalau aku istimewa. Iya, Prita, kau terlihat sangat cantik malam ini. Karena Rishabh itu tidak pernah memuji seorang gadis sebelumnya. Lihat, Sherlyn juga terlihat cantik, tapi dia tidak memujinya. Dia memujimu, nak. Kau tahu kan? Tidak, Bu. Ibu salah. Aku akan memuji Sherlyn juga. Sherlyn, kau terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih, Risa. Aku tahu Prita adalah gadis tercantik di dunia untukmu. Biar aku berikan pilihan yang mengerikan. Tapi Prita tidak terlihat cantik. Itu hanya karena riasannya. Maksudku, Sristi cantik alami. Lihat saja dia. Dia terlihat sangat seksi. Memiliki faktor wow, ya? Astaga, kau penilai kecantikan yang hebat rupanya. Oh iya, kalau Karan itu, dia tidak menyukai gadis yang cerdas. Dia itu suka gadis yang setuju dengan semua yang dia katakan. Kak Prita! Tidak. Aku tidak bicara tentangmu. Tenanglah. Sebenarnya aku baru saja melihat Karan melirik seorang gadis yang menarik. Dia memberinya tatapan yang khas. Lihat aku Karan Lutra yang tampan. Itulah yang kusesali, Prita. Bahwa Karan akan tahu pentingnya hari ini jika dia bukan seorang perayu. Tapi aku rasa dia tidak cukup beruntung. Maksudnya? Kenapa melihat ibu seperti itu? Kau tidak tahu? Katakan ibu, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Raki, dia tidak tahu. Orang-orang tua yang dulu memahami dan percaya tradisi-tradisi dan memahami pentingnya ritual. Dia tidak akan mengerti. Jadi tolong kau pahami. Aku tahu apa yang kau maksud. Kau sedang bicara tentang Lori, kan? Iya, ibu. Itulah yang aku bicarakan. Saat pernikahanku dengan Mahes ditetapkan. Wow, hehehe. Itu. Ya, cukup memikat. Aku rela mati untuk mendengarmu mengatakan itu. Tapi tolong, jangan katakan lagi ya. Suamiku. Oh. Jadi, waktu pernikahanku dengan Mahes sudah ditetapkan, ibuku menjelaskan pentingnya Lori bagiku. Lori tidak hanya terkait dengan panen yang baik. Pada hari itu, semua pasangan yang sudah menikah atau bertunangan akan mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Lalu, mereka mengucapkan sumpah mereka bersama. Artinya bahwa pria dan wanita sudah bersumpah untuk bersama-sama selama-lamanya.
Seperti Lori yang menjanjikan panen yang baik, api suci ini juga menjanjikan kehidupan pernikahan yang bahagia bagi semua pasangan. Baik dalam kebahagiaan atau kesedihan, pasangan harus bersama selama sisa hidup mereka. Kau benar, Aki. Pada acara ini, nanti Prita dan Prithvi akan mengelilingi api suci.